Persekutuan Adat Kampung Lengkololo, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Persekutuan Adat Kampung Lubuk, Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Hai, salam berjumpa kembali channel saya Elzomatim 20. Dalam video saya kali ini, saya ingin mengangkat sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat Manggarai Timur, baik yang berada di Kabupaten Manggarai Timur maupun yang berada di luar Kabupaten Manggarai Timur. Apakah itu? Ya, tentu saja semua sudah tahu, apalagi kalau bukan tentang pro kontra atas rencana Pemprov NTT memberikan izin operasi pabrik semen dan izin operasi tambang batu gamping di Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di Kecamatan Lambaleda, Desa Satarpunda. Pertanyaan menariknya adalah, bagaimanakah konstruksi argumentasi dari pihak pro maupun konstruksi argumentasi dari pihak kontra terhadap rencana Pemprov ini. Pertanyaan menarik yang kedua adalah, apakah kedua kelompok ini, pro ataupun kontra, itu ibarat dua kutub bumi, utara dan selatan, yang tidak akan pernah ketemu? Atau justru sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi, bisa saling menguatkan, ataukah justru menghasilkan sintesa baru terkait persoalan yang sedang diperbincangkan? Saya berkeyakinan bahwa kedua kutub ini, pro dan kontra ini, itu bisa menghasilkan satu kesepakatan yang saling melengkapi dan saling menguatkan satu sama lain. Sebab mereka-mereka ini adalah warga Manggarai Timur yang memiliki komitmen ataupun tujuan yang sama, yaitu memastikan kesejahteraan di Kabupaten Manggarai Timur, memastikan keadilan sosial itu terwujud di Kabupaten Manggarai Timur. Kalau kita mencermati pemberitaan yang ada di media online atau pernyataan-pernyataan sikap dari kelompok kontra, serta percakapan Facebook yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, didapati kurang lebih 3 isu yang menjadi dasar argumentasi dari kelompok kontra terhadap rencana pemerintah Provinsi NTT dimaksud. Menurut kelompok kontra yang secara kuantitatif berjumlah 66 organisasi dan lembaga, yang beberapa waktu lalu menyatakan sikap penolakannya terhadap kedua rencana Pemprov NTT dimaksud. Isu pertamanya adalah isu lingkungan hidup. Berdasarkan pandangan mereka, kehadiran pabrik semen serta tambang batu gamping itu bersifat destruktif terhadap lingkungan. Berdasarkan catatan Walhi NTT, wilayah Desa Satarpunda merupakan bagian dari ekoregion. Hal ini tertuang dalam surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sana disebutkan bahwa Desa Satarpunda merupakan
salah satu dari kawasan ekoregion yang terdapat di Provinsi NTT. Dan di sana juga diyakini terdapat batu karst yang kita ketahui bersama sebagai filter dari air atau penampung air yang ada di perut bumi. Artinya, jika daerah ini ditambang atau dieksploitasi isinya, maka dapat dipastikan debit air akan berkurang, dan di lain itu bisa membawa dampak terhadap kesehatan, antara lain misalnya penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh debu-debu pabrik yang akan dihasilkan. Lalu di sisi lain, kebutuhan air yang berjumlah 15.000 meter kubik per hari itu membawa pengaruh terhadap sektor pertanian yang ada di daerah sekitar. Ini alasan pertama dari kelompok kontra yang menjadi dasar argumentasi sikap penolakan mereka. Mereka kemudian menawarkan beberapa solusi yang bisa ditempuh oleh Pemprov NTT, antara lain misalnya memaksimalkan pemanfaatan potensi-potensi yang ada di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor pariwisata. Isu yang kedua adalah tentang keadilan sosial. Sebagaimana pengakuan warga yang pernah bekerja sebagai buruh di tambang mangan Serise, yang terjadi adalah investorlah yang lebih banyak mengeruk keuntungan dibanding masyarakat yang terdampak atau masyarakat yang berada di sekitar pabrik atau sekitar tambang. Dalam hal ini, akses yang dimiliki oleh masyarakat sekitar itu kurang dibandingkan dengan para investor itu sendiri. Diakui pula bahwa janji-janji manis yang biasa ditebarkan oleh pihak perusahaan itu tidak ada buktinya. Itu hanya isapan jempol belaka. Isu yang ketiga adalah isu sosial budaya. Diakui bahwa lingkungan hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dilepas pisahkan dari 4 falsafah hidup orang Manggarai. Kita mengenal misalnya Mbaru One, Lingko Peang, Natas Labar, Vaeteku, dan Umadua. Memahami orang Manggarai sama dengan memahami falsafah hidup dimaksud. 5 falsafah hidup yang diakui. Dengan didirikannya pabrik semen atau dengan disetujuinya lokasi tempat tambang atau pabrik semen berdiri, maka masyarakat tercerabut dari kehidupan sosial budaya.